Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Kita punya soal percepatan A sama dengan 2T-1 meter per detik kuadrat. Nah, ini kan dalam fungsi waktu, tapi kalau mau tulis singkat berarti cukup tulis saja A sama dengan 2T-1, tapi sini ada mengandung T. Jadi kalau kita tulis dalam fungsi waktu berarti AT sama dengan 2T-1 meter per detik kuadrat. Nah, kalau sudah kita punya fungsi seperti begini, tinggal dihitung jarak yang ditempuh benda setelah benda berhenti. Kita ketahui bahwa jarak itu membutuhkan kecepatan. Kita cari dulu dia punya kecepatan, maka untuk bagian A, jarak yang ditempuh setelah benda berhenti, kita punya V itu sama dengan integral dari integral AT dt. Dt ini fungsi waktu, kalau sini dt yang ini itu singkatan detik. Total bulat seperti ini tulis detik kuadrat. Nah, supaya ini beda dengan ini, maka kita gunakan langsung dengan fungsi waktu, berarti tulis dalam bentuk AT. Berarti VT, V atau VT, kalau teman-teman mau tulis singkat pun juga boleh. Integral dari 2T-1 diintegralkan terhadap T, berarti nanti diperoleh VT sama dengan 2 per 2T kuadrat min T plus C, berarti nanti diperoleh T kuadrat min T plus C ketika V itu sama dengan FT ini. Di situ dia bilang ketika apabila pada saat T sama dengan 3 detik dan V sama dengan 4, maka kita peroleh 4 berdasarkan ini 4 meter per detik. 4 sama dengan T kuadrat pada saat T-nya berapa detik. Pada saat T-nya 3 detik, maka sini 3 kuadrat 3 plus C, maka 4 9 3 T plus C 4 6 C 9 kurang 3 berarti sini 4 kurang 6 berarti sini min 2 sama dengan C, sehingga kita punya fungsinya FT nya itu sama dengan T kuadrat min T kuadrat min T min, kalau kita tulis ini plus C berarti nanti tinggal ubah saja FT sama dengan T kuadrat min T min 2, C nya negatif 2, sehingga dia bilang jarak yang ditempuh setelah benda berhenti. Jarak yang ditempuh pada saat setelah benda berhenti berarti waktu berhentinya. Kalau dia berhenti berarti kalau sini kita ambil sama dengan 0 untuk lihat waktunya, berarti sini T min 1 T min 2 T plus 1. Nah, kemudian kalau ini kita ambil berarti T
sama dengan 2 atau T sama dengan negatif 1. Nah, tapi yang kita peroleh, kita pilih adalah T sama waktu T sama dengan 2. Kemudian sehingga kalau kita mau cari posisi benda atau jarak yang ditempuh bendanya, rumus untuk posisi bendanya, maka kita perlu untuk menghitung posisi benda atau ST-nya. ST itu sama dengan integral dari fungsinya ini. Sehingga kalau kita integral terhadap VT dt, nanti kita peroleh integral dari T kuadrat min T min 2 untuk ST. Maka nanti peroleh sini sepertiga T pangkat 3 min 1/2 T pangkat 2 min 2T tambah C. Nah, ST nya kita ketahui tadi ST nya ketika jaraknya 5,5, sehingga ketika ST di sini ST kita substitusi ya, ini saja supaya ini. Nah, di sini ST ketika dia ST nya atau jaraknya 5,5 dan di sini sepertiga, T-nya ketika T-nya berapa? 3. T-nya 3 min 1/2 3 kuadrat min 2 kali 3 plus C. Di sini sama dengan 55 per 10 sama dengan sini sepertiga, berarti sepertiga 3 kali 3, sini 3 bagi 3, 3 kali 3 berarti 9 min 3 kali 3 9/2 min 2 kali 3 6 plus C. Atau kalau kita selesaikan di sini, kita peroleh 55/10 sama dengan 9 kurang 6, berarti sini 3 min 9/2 sama dengan 2 kali 3 6 kurang 9 berarti min 3 min 3/2. Kalau sini kita perkecil berarti sama dengan ini sudah plus C berarti 55 bagi 5 11/2, sehingga kita peroleh 55/5 sama dengan 11. Kemudian akhirnya 11/2 positif 3/2 sama dengan C. 11 berarti 14/2 sama dengan C, atau C itu 7, 14/2 7 sama dengan C. C sama dengan 7. Jadi posisi bendanya untuk ST nya itu sama dengan sepertiga
yang ini ya, sepertiga T pangkat 3 min 1/2 T kuadrat min 2 T ditambah 7. Oke. Kemudian ketika kita sudah punya, ketika benda berhenti berarti kita posisi bendanya kita sudah ketahui. Ini posisi bendanya. Nah, posisi benda ini ketika benda ini berhenti, maka tadi kita sudah ketahui bahwa kita tidak membutuhkan yang ini. Yang kita butuhkan yang ini karena waktu itu tidak mungkin negatif. Sehingga waktu positif kita hitung ketika benda berhenti, yaitu pada 2 detik. Waktunya itu sama dengan 2 detik. Kita substitusikan di sini. S2 sama dengan 1/3 2 pangkat 3 min 1/2 2 pangkat 2 1/3 2 pangkat 3 1/2 2 pangkat 2, sini 2 kali 2 plus 7, sehingga sini sama dengan 3 kali 3 9/3 min 2 kali 2 sini 2 kali 2 dapatkan 8/3 2 kali 2 4/2 2 kali 2 min sini min 4 plus 7, di sini 8/3 4/2, di sini min 2 min 4 plus 7 itu sama dengan 8/3 26 min 2 min 4 6, berarti positif 1, berarti 3 sini 11 ya kan, 3 kali 1 3 11/3. Jadi S2 nya sama dengan, atau kita bisa ubah dalam pecahan campuran, berarti 3 kali 3 9 tambah 2 3 kali 9 tambah 1 2/3. Jadi S sama dengan 2 nya itu pada saat benda berhentinya itu waktunya 11/3, atau kita ubah dengan pecahan campuran, berarti sini 3,2/3 6 2/3 berarti 6 sekian, kita ubah menjadi 6,7. Jadi ketika jarak yang ditempuh benda setelah benda berhenti itu sama dengan 3,67. Nah, sekarang kita lanjut untuk percepatan, tapi karena space-nya penuh, kita hapus bagian dulu, kita hapus ini saja. Yang B itu cuma sedikit aja. Oke, percepatan benda saat kecepatannya 0. Kita ketahui bahwa ini percepatan itu percepatan itu adalah AT sama dengan 2T min 1. Pada saat kecepatan 0 itu kecepatan 0, pada saat kecepatannya 0 atau bendanya berhenti itu waktunya itu 2 detik. Tadi di soal itu 2 detik. Sehingga
pada saat V0 berarti untuk T nya 2 detik itu 2, maka 2 kali 2 4 kurang 1 sama dengan 3. Sana meter per detik, berarti pada saat V nya 0, kecepatannya 0, berarti percepatannya itu percepatan benda adalah 3 meter per detik kuadrat. Inilah percepatan atau percepatan faktor pada saat berhenti, yaitu 2 detik 3 meter per detik kuadrat. Oke. Kalau teman-teman bertanya, silakan tulis di kolom komentar.